Shalom saudara. Shalom. 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 Puji Tuhan, Tuhan berikan kita kesehatan, kekuatan, dan saat ini kita bisa hadir di rumah Tuhan. Mari persiapkan diri kita masuk dalam ibadah ini. Kita ambil waktu berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita mulai. Amin. Firman Tuhan yang menjadi pembukaan bagi kita, saya akan membacakan Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Mari kita tetap memuji Allah kita, Allah yang begitu baik, yang sudah mengasihi, yang sudah melindungi, dan juga menyertai kita. Amin. Jemaat, saya undang bangkit berdiri, mari kita tahbiskan ibadah ini. Adapun pertolongan kita adalah dari Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus turunlah kiranya atas ibadah kita pada saat ini. Amin. Kita tetap berdiri. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Iya, sungguh luar biasa pagi hari ini. Sekalipun corona masih tetap ada di Indonesia, tapi kita waspada. Ya, seperti protokol yang sudah disarankan kepada kita semuanya, kita lakukan semuanya itu. Dan saat ini kita dilayakkan Tuhan untuk kita boleh memuji memuliakan nama bahwa Engkau menjadikan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang setia kepada-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu kesetiaan kepada kami jika Tuhan di tempat ini Bapak. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang berkuasa. Oleh sebab itu Tuhan, kami perlu Kau, kami perlu Kau Yesus untuk membuka hati kami, untuk mengisi ruang hati kami Yesus. Oh Yesus. Kita
memuji, memuliakan nama Tuhan, karena kami merasakan pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa atas kami. Tuhan memelihara kepada kami hingga detik ini. Dan ini adalah pertolongan atas setiap persoalan permasalahan yang kami hadapi. Dan saatnya Tuhan kami bersama-sama dengarkan suara-Mu. Mohon Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, dan lebih daripada itu dapat menjadi pelaku firman-Mu. Kalau ada kuasa-kuasa lain yang Tuhan yang mencoba mengganggu kami, mengalihkan perhatian kami, kami mohon kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang menguasai hati pikiran kami, sehingga tetap terarah, konsentrasi kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus sampai doa berdoa. Amin. Silakan dulu. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Apa kabarnya? Ya, sudah lama saya tidak menyampaikan firman Tuhan. Maksudnya adalah pagi hari ini. Kalau siang sore masih sesuai jadwal. Pagi hari karena memang kemarin masih banyak pertimbangan untuk melibatkan anak-anak bermain musik. Tapi setelah saya konsultasi dengan Bapak Pembawa, setelah kita mendengar ya sudah kita melangkah saja ya. Tapi ini pun sekarang ya situasi tiga ini mungkin masih dalam pertimbangan lagi karena sekarang masih dalam zona merah. Karena itu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus terus gencar berdoa bersama-sama, jangan anggap remeh ini virus corona ini, karena ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita, sangat berpengaruh terhadap ekonomi kita, sangat berpengaruh terhadap aktivitas kita, sangat berpengaruh terhadap hubungan kekeluargaan kita. Jadi jangan anggap remeh, terus berdoa. Kalau saya pokok doa makanya di atas itu selalu ada saya, tidak jemu-jemu saya mengingatkan, saya terus ingatkan kita untuk mendoakan itu, supaya virus COVID-19 ini boleh segera selesai. Puji nama Tuhan. Jadi hari ini saya memberanikan diri untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari, dan anak-anak saya sudah main musik ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara Tuhan, setiap kita pasti pernah mengalami kesulitan. Dan ketika kita mengalami kesulitan, nah, setiap kita pasti memerlukan pertolongan ketika kita dalam kesulitan. Kalau orang sedang dalam kesulitan lalu tidak mau ditolong, itu artinya orang sombong gitu ya, sombong. Dalam kesulitan tapi tidak mau ditolong, seolah-olah mampu ya. Nah, setiap kita memerlukan pertolongan, kita memerlukan orang lain, sebab kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Gampangannya, kita perlu dokter untuk mengobati kita. Dokter pun perlu sesama rekan dokter untuk mengobati dirinya juga. Karena ada juga dokter yang meninggal karena sakit penyakit. Dia nggak bisa mengobati dirinya sendiri, dia perlu dokter orang lain untuk mengobati dirinya. Kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, dan lebih daripada itu, kita adalah makhluk terbatas. Sangat berbeda dengan Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan tidak terbatas. Dia dapat menolong orang dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Sebab ia memang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jarak tidak menjadi pembatas antara membatasi kuasa Tuhan. Ruang, waktu, jarak tidak dapat membatasi kuasa Tuhan, karena Tuhan memang tidak terbatas. Namun pertanyaannya adalah, mengapa seringkali kita merasa bahwa Tuhan tidak mampu menolong kita? Kita merasakan itu. Kita punya masalah yang begitu besar, masalah yang begitu sulit. Tapi kenapa kita merasa seolah-olah Tuhan tidak mampu menolong kita? Kita malah berpikir Tuhan tidak lagi peduli kepada kita. Memang ada banyak masalah, ada banyak penyebab. Mengapa kita merasa seolah-olah Tuhan begitu jauh dan tidak peduli kepada kita? Mengapa pertolongan Tuhan kepada kita itu sepertinya terhambat?
Dan inilah yang akan kita bahas sepanjang hari ini, tema yang diberikan kepada saya, penghambat pertolongan Tuhan. Penghambat pertolongan Tuhan. Kita membaca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sudah dapatkan semuanya? Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Kalau kita sering dengar bahwa kucing itu telinganya sangat tajam, lalu matanya pun lebih kelam, matanya sangat tajam. Tetapi Tuhan lebih dari itu. Tangannya tidak kurang panjang untuk menjangkau, untuk menyelamatkan, dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan doa kita. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Lalu Keluaran pasal 33 ayat 2. Keluaran 33 20. Ya, Keluaran 33 ayat 20. Kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahmu, sebab tidak ada seorang pun yang memandang aku dapat hidup. Kenapa? Karena dosa. Jadi dosa itu adalah penghalang utama untuk kita datang kepada Tuhan. Dosa adalah penghalang utama, penghambat untuk kita menerima pertolongan Tuhan. Dosa adalah penghambat utama. Mengapa kita sulit menerima pertolongan Tuhan? Mengapa kita merasa Tuhan kayaknya jauh, Tuhan tidak jauh? Dengan demikian, maka ada 3 hal yang harus kita lakukan setelah kita tahu bahwa dosa itu merupakan penghambat utama untuk kita menerima pertolongan Tuhan. Yang pertama, kita harus selalu waspada dan introspeksi diri. Kita harus selalu waspada dan introspeksi diri. Artinya kita renungkan apakah ada dosa yang kita lakukan, ada dosa yang tidak disengaja. Ini ada orang yang komplain ketika berdoa, Tuhan ampunilah segala dosa yang saya lakukan, baik yang sengaja ataupun yang saya tidak sengaja. Ada yang komplain, masa ada dosa yang tidak disengaja? Ada nggak dosa yang tidak disengaja? Ada nggak, Bapak Ibu Saudara? Nggak tahu ya. Kalau gitu ada pertanyaan yang mau saya tanyakan, dan ini dapat menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Kalau kita tidak mengembalikan perpuluhan, itu dosa tidak? Kalau kita tidak mengembalikan perpuluhan, itu dosa tidak? Yang kedua, merokok itu dosa atau tidak? Merokok dosa atau tidak? Dengan saya mendengar jawaban Bapak Ibu Saudara, maka sudah dapat dipastikan bahwa ada dosa tidak disengaja. Diperkuat dengan
kalau tidak mengembalikan perbulan? Kalau kita tidak tahu itu dan kita tidak mengembalikan perbulan, berarti kita sudah berbuat dosa. Tidak sengaja karena kita memang tidak tahu. Dosa apa enggak? Merokok itu dosa apa enggak? Enggak ada ayatnya. Enggak ada ayatnya. Yang ada itu biasanya ayatnya itu ditulis di pom bensin, ayatnya itu pom bensin adanya. Dilarang merokok. Di gereja kita belum ada di kawasan bebas rokok. Biasanya harusnya ada. Saya buat di kawasan bebas rokok. Ya ini pandangan Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa atau tidak. Tetapi kalau itu dosa dan Bapak Ibu lakukan karena Bapak Ibu tidak tahu, maka itulah yang disebut dengan dosa yang tidak disengaja. Ketidaktahuan bahwa itu adalah dosa dan kita lakukan, itulah dosa yang tidak disengaja. Kalau dosa yang disengaja, contohnya kita tahu membunuh itu dosa kemudian kita lakukan, nah itu kita sengaja lakukan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu introspeksi diri. Kita harus waspada. Jangan merasa diri kita ini benar-benar bersih terus, setiap hari bersih terus. Saya kan orang yang rajin berdoa. Saya kan orang yang rajin baca Alkitab. Saya kan orang yang rajin pelayanan. Gak ada dosa yang saya lakukan hari ini. Pertanyaannya begini. Adakah orang yang dalam satu hari saja tidak berbuat dosa? Dalam satu hari saja tidak berbuat dosa, ada? Berpikiran yang kotor saja berbuat dosa. Perkataan yang kotor saja berbuat dosa. Menyakiti orang lain saja berbuat dosa. Kadang-kadang kita bohong sama anak, itu juga dosa. Seringkali kita bohong sama suami, bukan kadang-kadang, seringkali itu juga dosa. Bohong pada istri juga dosa. Sepertinya tidak ada menurut saya orang yang dalam satu hari tidak berbuat dosa. Sepertinya, ya kalau ada yang puji Tuhan itu luar biasa. Jadi kita perlu introspeksi diri. Setiap hari kita berdoa kepada Tuhan, kita renungkan adakah dosa, adakah sesuatu yang saya lakukan yang melanggar perintah Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apakah itu pikiran saya, perkataan saya, hati saya, atau tingkah laku saya? Setiap hari perlu introspeksi diri dan perlu mawas diri, perlu waspada supaya kita tidak melakukan dosa. Jadi ini hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, karena dosa adalah penghambat untuk kita menerima pertolongan Tuhan, maka kita harus waspada itu. Kita harus introspeksi diri selalu. Apakah kita berbuat dosa atau tidak? Melakukan dosa sepanjang hari. Dosa apa yang sudah kita lakukan sepanjang hari? Makanya ada lagu dunia yang sering kita dengar. Apakah salahku dan apa dosaku? Banyak. Dosanya banyak. Jadi kita perlu introspeksi diri. Bapak Ibu Saudara, mulai dari sekarang lakukan introspeksi diri setiap hari. Lakukan introspeksi diri setiap hari. Apakah pagi hari? Sebenarnya paling cocok kalau introspeksi diri itu sore sore atau malam hari cocoknya. Sepanjang hari apa yang sudah kita lakukan, itu menurut saya, ada orang punya pandangan lain ya. Tapi menurut saya memang introspeksi itu cocoknya malam hari. Sama seperti orang mengevaluasi, evaluasi itu biasanya dilakukan setelah dilakukan itu makanya evaluasi. Setelah acara selesai baru dilakukan evaluasi. Introspeksi diri sebaiknya juga seperti itu. Setelah kita lakukan dari pagi sampai sore kita beraktivitas, kita introspeksi diri. Dosa apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita kerjakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Itu yang pertama. Lalu setelah kita mengintrospeksi diri, yang kedua kita harus bertobat dari dosa. Setelah kita introspeksi diri, yang kedua kita harus bertobat dari dosa yang sudah kita lakukan.
bagaimana dia mau bertobat berhenti makan cabai kebanyakan? Padahal ternyata setiap hari dia makan cabai itu nggak kira-kira mentang-mentang cabai murah. Cabai murah ya Bapak Ibu ya? Berapa sekilo? Nggak update. Karena nggak introspeksi diri, nggak tahu kenapa dia sakit seperti itu sehingga dia nggak bertobat. Tapi setelah introspeksi diri, tahu apa yang dilakukan ternyata salah, maka bisa bertobat. Setelah kita tahu bahwa yang kita lakukan itu salah, maka kita harus segera bertobat sebelum fatal. Sudah tahu tiap hari buang-buang air kecil atau buang-buang air besar karena kebanyakan makan cabai, nggak mau berhenti juga makan cabai. Terus saja malah makin hari makin ditambahin level-levelnya. Dari level sedang, level pedas, super pedas, pedas gila, apalagi terus naik levelnya sampai akhirnya harus dirawat di rumah sakit. Dipanggil Tuhan dinyatakan COVID. Karena bisa aja seperti itu. Kadang-kadang ada orang yang jahat, ada orang yang nakal juga di rumah sakit, ada yang nakal. Supaya insentif terus turun, orang yang meninggal karena diare itu dinyatakan COVID. Itu kita harus banyak berdoa supaya tidak ada orang yang mempergunakan kesempatan seperti itu. Kalau COVID ya benar-benar dinyatakan COVID, kalau nggak COVID ya jangan dinyatakan COVID demi insentif. Kembali lagi bahwa setelah kita sadar bahwa kita telah melakukan dosa, maka kita harus segera bertobat dari dosa yang sudah kita lakukan, sebab itu adalah penghalang untuk kita menerima pertolongan Tuhan. Kita semua, saya katakan, tentu ingin menerima pertolongan Tuhan. Sebab tanpa pertolongan Tuhan kita pasti akan sengsara. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Pertolongan manusia itu terbatas. Kita saja kalau tidak baik dengan lingkungan, susah mendapatkan pertolongan. Kalau kita nggak baik dengan lingkungan, nggak baik dengan orang di sekitar kita. Ada maling masuk rumah pun dibiarin aja sama tetangga karena kita nggak baik sama tetangga. Tapi kalau kita baik sama tetangga, orang kalau berburu-buru untuk menyodorkan pertolongan. Demikian juga kita dengan Tuhan. Kita akan pertolongan Tuhan kepada kita itu akan terhambat kalau kita terus-menerus berbuat dosa. Kita sudah tahu bahwa kita melakukan dosa, tapi kita nggak mau bertobat. Kita terus saja hidup di dalam dosa. Itu yang saya sering katakan, ada orang yang jatuh dalam dosa, ada orang yang hidup dalam dosa. Kalau jatuh dalam dosa itu ya namanya manusia, yang saya katakan di awal tadi, belum pernah ketemu satu orang dalam satu hari saja berbuat dosa. Itu namanya jatuh dalam dosa. Tapi kalau hidup dalam dosa, maka memang kesukaannya adalah melakukan dosa. Tiada hari tanpa tempat tipu. Itu contohnya. Tiada hari tanpa tempat tipu. Jadi setiap hari harus tempat tipu kanan kiri dan seterusnya. Tiada hari tanpa melakukan dosa yang sama, terus saja dosa itu yang dilakukan. Sekarang nyolong ayam, ketangkap, besoknya nyolong ayam lagi. Habis itu ketangkap lagi, nyolong ayam lagi. Hidup dalam dosa. Tidak mau. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan keraskan hati kita setelah kita introspeksi diri, menemui ada dosa yang kita lakukan atau ada dosa yang kita perbuat, maka harus segera bertobat. Segera bertobat. Jangan tunggu ditegur orang lain. Jangan ditunggu ditegur oleh hamba Tuhan atau sesama lain. Sebab ini untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk kepentingan diri kita sendiri. Contohnya anak-anak itu kalau dia sadar bahwa mandi itu sangat berguna untuk kesehatannya, nggak usah disuruh orang tua mandi juga mandi. Karena itu adalah untuk kesehatan. Pakai masker nggak usah harus disuruh-suruh, nggak usah paksa-paksa. Bapak Ibu Saudara kalau ke gereja harus pakai masker ya, nggak usah disuruh-suruh. Kesadaran bahwa ini sesuatu yang sangat penting, apalagi pada masa sekarang COVID. Harus selalu menggunakan masker. Cuman ke dekat aja nggak usah pakai masker, hati-hati. Jangan-jangan di tempat dekat di situ ada si COVID itu main di situ si COVID, jangan-jangan. Jadi ini adalah untuk kepentingan kita sendiri.
demi kepentingan kita sendiri, demi keuntungan kita sendiri. Dan yang terakhir, yang ketiga, setelah yang pertama tadi apa? Apa yang pertama tadi? Karena dosa adalah penghambat pertolongan Tuhan, maka yang pertama kita harus mengintrospeksi diri, ya, mengintrospeksi waspada dan mengintrospeksi diri. Yang kedua harus bertobat. Setelah introspeksi diri kita harus bertobat. Dan yang ketiga, jangan menganggap remeh dosa. Ada kalanya orang meremehkan dosa. Kenapa? Karena pemikiran orang itu ada dosa kecil, ada dosa besar. Ya kan? Seringkali manusia berpikir begitu kan? Ada dosa kecil, dosa besar. Dosa kecil contohnya apa? Bohongin anak, itu dosa kecil. Mak, bagi uang jajan dong, aku mau jajan. Gak ada duit. Mak, 2.000 aja, gak ada duit. Kamu udah seharian jajan, udah habis uang mama. Bohong, kecil, dosa kecil. Dosa besar, korupsi, membunuh, mencuri, itu yang ada dalam pemikiran manusia. Sehingga seringkali kita menganggap remeh dosa yang kita anggap dosa kecil itu tadi, kita remehkan. Terus saja kita lakukan itu, yang kita anggap dosa kecil. Di hadapan Tuhan tidak ada dosa kecil dan tidak ada dosa besar. Sekali lagi, di hadapan Tuhan tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Semua dosa adalah kekejian di mata Tuhan. Semua dosa adalah kekejian di mata Tuhan. Gak ada dosa kecil, gak ada dosa besar. Semuanya Tuhan gak suka itu yang namanya dosa. Jadi jangan kita anggap remeh dosa. Ini dosa kecil, ini dosa besar. Yang berikutnya, kenapa kita seringkali menganggap remeh dosa? Selain ada pemikiran bahwa ada dosa kecil, dosa besar. Kadang-kadang kita menganggap remeh dosa karena kita berpikir dampaknya itu tidak langsung terasa. Dampaknya tidak langsung terasa. Kalau membunuh dampaknya langsung terasa kan? Ketakutan yang pertama, habis itu baru namanya di borgol, masukkan dalam sel. Masih bagus kalau tidak dihakimi oleh massa, kan gitu kan? Yang mencuri menjamret itu kan gitu kan? Curanmor itu yang seringkali dihakimi oleh massa. Dampaknya langsung berasa. Kalau bohongin anak, apa sih dampaknya? Bohongin istri, apa sih dampaknya? Bohongin suami, apa sih dampaknya? Tapi hati-hati Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ini yang membuat orang kemudian meremehkan dosa, menganggap remeh dosa, sehingga tidak mau bertobat karena menganggap remeh dosa itu. Semua dosa pasti akan mendatangkan hukuman diri. Dan yang pasti kita akan sulit menerima pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan kepada kita itu akan terhambat karena masih ada dosa-dosa yang kita terus-menerus perbuat karena kita nggak mau bertobat dari dosa. Yang menjadi penghambat antara engkau, yang menjadi penghalang antara engkau dan Allahmu adalah segala dosa-dosamu, segala kejahatanmu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal. Setelah kita tahu bahwa dosa itu adalah penghambat untuk kita menerima pertolongan Tuhan. Yang pertama, waspadai dan introspeksi diri. Apakah kita berbuat dosa hari itu saat melakukan hari ini? Yang kedua, setelah kita waspadai, kita harus segera bertobat. Yang ketiga, jangan anggap remeh dosa. Jangan meremehkan dosa. Jangan ada lagi yang punya pola pikir ada dosa kecil, dosa besar. Mari sama-sama kita punya pola pikir yang sama bahwa dosa sekecil apapun itu yang kita anggap kecil, sekecil apapun itu adalah kecil bagi Tuhan. Tuhan tidak suka itu. Tuhan sangat membenci itu. Dan itu menjadi penghambat kita menerima pertolongan. Kiranya firman Tuhan berkat bagi kita sekalian. Amin. Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang singkat, yang mengingatkan kami pada hari ini
Dosa adalah satu kekejian bagi Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah setiap kami mulai hari ini rajin untuk mengintrospeksi diri kami masing-masing, mewaspadai dosa apa yang sudah saya lakukan, yang sudah saya perbuat kepada Tuhan, yang sudah menyakiti hati Tuhan, yang sudah mengecewakan Tuhan, yang sudah mengecewakan sesama kami, dan agar kami dapat bertobat, berbalik dari jalan yang salah ke jalan yang benar. Dan tolonglah kami Tuhan agar tidak satupun dari antara kami yang menganggap remeh dosa ya Tuhan. Tetapi biarlah kami sama-sama berpandangan bahwa dosa adalah sesuatu yang serius yang tidak boleh kami lakukan. Tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Tapi di hadapan-Mu ya, semua dosa adalah kekejian. Tuhan sangat tidak suka. Oleh karena itu Tuhan Yesus tolong kami agar mulai saat ini tidak satupun dari antara kami yang menganggap remeh dosa. Tetapi kami berjuang keras untuk menghindari dosa, berjuang keras untuk melawan dosa. Terima kasih kebenaran Tuhan. Mari kita mereka di dalam diri kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, puji nama Tuhan, firman Tuhan yang boleh mengajar kita mengevaluasi diri kita, mengampuni di hadapan Tuhan, akan mengulang lagi apa menganggap remeh yang kita alami dalam setiap kehidupan kami bersama. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini Tuhan berikan kesempatan bagi kita, kita boleh berikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Ya. Karena tak ada yang pernah kita lihat yang dengan telinga pasti Tuhan akan memberikan solusi atau jawab bagi kita. Kita ada pujian. Tuhan izinkan kami semua bisa beribadah bersekutu di dalam Tuhan. Kami rasakan kuasa Tuhan hadir pada pagi hari ini melalui ujian, melalui penyembahan,
bahkan melalui firman Tuhan. Tuhan telah mengingatkan kami semua pada pagi hari ini bagaimana kami senantiasa selalu mengandalkan Tuhan, karena kami sadar Tuhan, dan kami suka lalai, bahkan kami sering meninggalkan Tuhan, tapi kami rindu pertolongan Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dalam kesempatan ini kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan telah memberkati kami hari-hari yang kami lalui bersama Tuhan. Tuhan telah memberikan rezeki bagi kami, sehingga dalam kesempatan ini sebagian kecil dari rezeki kami Tuhan kami aturkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkati persembahan ini Tuhan. Jadikan persembahan ini sarana untuk melepaskan kebenaran firman di tempat ini Tuhan. Berkati kami semua yang telah memberikan persembahan ini Tuhan. Berkati yang berlimpah-limpah Tuhan. Kami juga rindu Tuhan. Kami menyadari dalam kesempatan ini Tuhan izinkan kami pada saat ini kami masih ada karena pertolongan Tuhan. Untuk itu Tuhan kami mengucap syukur dalam kesempatan ini. Kami rindu diri kami pribadi masing-masing ini Tuhan. Jadikan kami persembahan ini di mana kami berada Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah persembahan ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan yang sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Biar semuanya ini bisa dipakai untuk menjadi sarana memperluas kerajaan Tuhan lewat gereja di tempat ini. Kita akan bersama-sama memakan pengakuan iman rasuli dilanjutkan Marta untuk majelis yang bertugas. Persilakan. Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kamu dan Tuhan yang berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pernyataan iman rasuli kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Sang yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak kami, yang diberikan Allah yang berjelas, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kematian, pada hari ketiga bagi keluarga kami, yang disebutkan kudus akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Maria mengumpulkan ini dan mengumpulkan. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang bersama, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan nanti, dan hidup kekal. Mari persilakan teman-teman. Warta Jemaat Gereja Kristus Rahmat Indonesia, Shalom, Minggu 13 September 2020. 1. Kami mengucapkan selamat datang dan berbakti kepada seluruh jemaat secara khusus kepada jemaat yang baru pertama kali berbakti bersama kami. 2. Kebaktian hari ini firman Tuhan jam 7, jam 10, dan jam 5 sore dilayani oleh Bapak Pendeta Yunus di Antara STH. Kami atas nama jemaat mengucapkan banyak terima kasih atas pandangan Tuhan Yesus memberkati. 3. Diberitakan kepada jemaat bahwa hari ini tanggal 13 September 2020 akan diadakan persembahan khusus untuk misi. Seluruh jemaat diharapkan mempersiapkan diri dan ambil bagian. Tuhan Yesus memberkati. 4. Diberitakan kepada jemaat bahwa minggu depan tanggal 20 September 2020 akan diadakan persembahan untuk diakonia. Seluruh jemaat diharapkan mempersiapkan diri dan ambil bagian. Tuhan Yesus memberkati. 5. Salah satu tanggung jawab KPR adalah melayani dan mengembangkan pos TI. Sebab itu KPR mendukung dan membayar angsuran tempat ibadah pos TI di Pontianak. Jemaat diharapkan ambil bagian baik melalui doa, persembahan serta beli beras KPR. Terima kasih atas kerjasamanya. 6. Diumumkan kepada jemaat bahwa pelajaran katekisasi persiapan baptisan dan sidi sudah dimulai pada hari Minggu tanggal 6 September 2020 jam 18.30.
Bagi jemaat yang mau dibaptis atau sidi diharapkan mendaftarkan diri kepada saudara Andreas dan saudari Ibe. Tuhan Yesus memberkati. 7. Diberitakan kepada jemaat bahwa Ibu Sri Utami telah kembali ke rumah Bapa di surga pada tanggal 7 September 2020. Kepala sidang dan seluruh jemaat mengucapkan berduka cita dan Tuhan Yesus memberkati penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 8. Diberitakan kepada jemaat bahwa pemberkatan pernikahan saudara Mutereni Daini dengan Rini Wijayanti Sega akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 jam 10 WIB. Jemaat diharapkan hubung dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. 9. Kita membayar angsuran mobil selama 4 tahun dan sudah berjalan selama 2 tahun dengan lancar. Jemaat diharapkan hubung dalam doa dan dana untuk pembayaran setiap bulannya. 10. Kita doakan agar wabah corona cepat berhenti dan Tuhan melindungi kita semua. Doakan juga para dokter dan perawat agar ditolong Tuhan dan terlindung dari corona serta dapat menolong pasien yang sakit. Tuhan Yesus memberkati. 11. Diingatkan kepada kita semua bila masuk dan berada di lokasi gereja bahkan keluar rumah agar memakai masker. Kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih. 12. Bagi Bapak Ibu yang mentransfer persembahan melalui bank agar mengirimkan tanda pengirimannya kepada Bapak Pendeta Yunus atau Saudara Andre supaya dapat dimasukkan dalam warta. Maka kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih. 13. Persembahan Minggu tanggal 6 September 2020 serta petugas ibadah Minggu tanggal 20 September 2020 dapat dibaca dalam warta. 15. Anggota jemaat yang berulang tahun minggu ini Bapak WGS 13 September, Bapak Gusti Tarigan 15 September, Arya Satyamika 15 September, Jesari 16 September, Ibu dan Yunata Anastorus 17 September, Bapak Budi Rahmadi 18 September, Bapak Muses Halungan Nainggolan 19 September, Ibu Menin Setiani 19 September. Gembala sidang majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi semua berkati. Kami persilakan mungkin pada saat ini ada yang hadir kami menunggu kami berdiri. Kita sebagai saudara seiman untuk mendoakan diharapkan semua bisa memberkati. Ada sebagian ini supaya Tuhan melihat berkat terus saudara kita yang berulang tahun. Ada yang berulang tahun hari ini? Tidak ada? Puji Tuhan. Demikianlah para jemaat dari ini atas perhatian jemaat kita banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan kita minggu ini sesuai dengan yang tertulis di warta Amsal 17 ayat 22. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, jadi kita harus memiliki hati yang gembira karena itu adalah obat yang manjur, saudara. Dan dikatakan kalau semangat patah itu bisa mengeringkan hati, mengeringkan tulang, dan mengeringkan cita-cita. Ya, karena itu saudara harus menjaga hati kita. Mari kita baca sekali lagi 1, 2, 3. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Selamat menghafal, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk ayat hafalannya. Biarlah semuanya ini menjadi perbicaraan dengan kita untuk semakin setia pada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam warta bahwa hari ini adalah ada persembahan isi. Kita akan adakan kantong kolektor dengan diiringi dengan pujian nomor 1.
Kudus, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, kita akan masuk ke dalam pokok-pokok doa kita. Segala pergumulan gereja, segala pergumulan jemaat yang kita hadapi bersama, mari kita menyatukan hati pikiran kita tujukan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang berkuasa atas kita, atas dunia ini, atas seluruh umat kita. Oleh sebab itu, kita sebagai umat Tuhan bergandengan tangan, menyatukan hati kita. Mari kita memohon belas kasihan Tuhan lewat pokok-pokok doa kita. Saya ajak untuk bangkit berdiri. Jadikan aku rumah Tuhan. Tuhan
kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah pertemuan kami dalam gereja di tempat ini. Kami menyatukan hati bersama untuk hari tempat ini, supaya Tuhan memberikan jawaban doa itu kepada penjaga setiap kami. Terima kasih telah dalam nama Bapa dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih karena kami dimampukan oleh Tuhan untuk berbakti, menyembah, melakukan Tuhan di pagi hari ini. Kami berdoa dalam kesenangan Tuhan menjaga untuk memberikan yang jemaat Tuhan tinggal. Karena hanya Tuhan Yesus yang sanggup yang dapat memberikan kepada mereka, kepada kami semua. Karena hanya Tuhan yang dapat menolong kami dan menjawab segala dalam kami. Kepada saudara kami berdoa, berikan kesehatan kepada kami semua. Pada jemaat Tuhan yang berbakti dan berbakti. Kami bersyukur untuk semua yang telah ditugaskan dan melayani. Kami bersyukur karena ada kesempatan dapat melayani dan melakukan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan untuk menyampaikan adalah apa yang disampaikan. Terus ingat dan jadikan bagian kehidupan kami semua, yang kami semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih bangsa negara kami masih sanggup memikul beban COVID-19 ini. Tolong memimpin masa kami saat Bapak Presiden dalam mengambil kebijakan dan memberikan kekuatan kepada kemampuan. Jika apa yang dilakukan dan diputuskan mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa kami. Kami doakan untuk anak bangsa yang tidak suka bersituasi dan negara. Kita ada niatan yang tidak tahu. Tapi biarlah Tuhan tolong semua kami dan bangsa ini untuk menciptakan kedamaian, menciptakan persatuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat bangsa kami. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan untuk saudara kami yang telah menolong banyak umurnya untuk Pak Wagi, Pak Gusti, untuk Arya, Pak Dewi, Ibu Harga, Pak Dodi, Pak Moses, Ibu Meli. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong mereka. Tuhan sudah memimpin mereka sebagai tahu dan masuk dalam tahun baru. Kami doakan kita Tuhan bila Tuhan tolong dan mengarahkan mereka lagi. Berikan kesehatan yang lebih baik, berikan petunjuk dan arahan bimbingan yang mereka dapat melakukan sebaik dan bimbingan. Buat mereka sekian, limpahkan berkat dan kami bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami harus ambil bagian dalam persembahan kami semua, persembahan semua dan untuk isi. Karena kami tidak hidup untuk diri kami sendiri, tapi kami mencintai jiwa-jiwa yang tersebar dan keselamatan kita. Berkali Bapak Ibu yang sudah bersama dan tambahkan lagi al-Quran kepada mereka. Terima kasih untuk janji Tuhan, firman Allah yang kekal, tidak pernah berubah dan terus berubah benar. Sebab itu umat Tuhan mengarahkan pikiran dan hati kepada Tuhan. Kita lakukan firman Allah dalam hidup kita sehari-hari serta terimalah berkat. Maka kasih karunia dari Allah, dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati, memelihara, menolong saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak sekalian, saya mau himbau dan mengingatkan kita
bahwa kita tetap berjaga-jaga dalam situasi keadaan dunia sekarang ini dalam wabah COVID-19 ini. Saya besar dan kita kemana saja kita berada, jangan lupa memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan kalau kita keluar ke sebagainya. Jadi bukan di gereja, tapi di mana saja kalau sekalian ada kumpul supaya tetap menjaga. Nah, itu yang saya katakan yang pertama. Yang kedua dalam rangka ibadah kita, saya sudah memantau semuanya. Ya, di Banten sekarang ada tetap seperti biasa, tetapi protokol kesehatan diperketat. Ya, tidak ada larangan kita ya, berbakti dan tapi melaksanakan wujudkan protokol kesehatan yang diperketat. Maka saya bilang harus menjaga jarak, ya, terus pakai masker di mana saja, di rumah, di tetangga, maka ya, untuk menjaga kita, menurut kita dan seterusnya. Ya. Itu yang berikutnya kita pulang, ya, melakukan seperti kita, ya, kalau sudah ketemu, ya, mempromosikan pulang saja, atau bukan saya usir untuk menjaga, ya, menjaga kita. Tetap sebelah sini masuk ke keluar dari pintu sini tetangga dan dari sebelah sini